Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan hatinya yang tersentuh untuk melakukan ini ke kamu dengan segera. Teman-teman, di tema bacaan kali ini kita akan cuba mengupas siapakah seseorang ini yang hatinya tersentuh untuk melakukan sesuatu ke kamu dengan segera. Nah, mengapakah tiba-tiba terwujud desakan yang hebat ya seperti ini di hatinya ke kamu? Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan, ini adalah general reading yang bakalan menarik energi banyak orang. Gunakan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, saya akan rapikan meja dahulu dan kita akan mulakan. Kita akan cuba lihatkan di sini teman-teman ya, energi seseorang yang sedang merasakan desakan di hatinya untuk melakukan sesuatu dengan segera untuk dirimu. Siapakah orang ini? Siapakah orang ini yang sedang merasakan desakan di hatinya untuk melakukan sesuatu dengan segera untuk kamu? Kita cuba lihatkan ya. Siapakah orang ini yang hatinya begitu tersentuh untuk melakukan sesuatu dengan segera khususnya buat kamu? Wow, teman-teman, di sini ada kepulangan ya. Saya menangkap di sini ada beberapa energi sebenarnya. Jikalau ini mungkin, jikalau ini cinta baru, for example ya, mungkin kamu sedang terpisah dengan orang ini ya, mungkin disebabkan dengan pekerjaan atau dia mungkin travelling kerana pekerjaan atau simply ya, keberadaannya agak jauh. Maka kamu menantikan ya, kepulangan orang ini untuk bertemu lagi. Ataupun dengan kehadiran kartu kepulangan ini. Saya tidak tahu teman-teman, hati saya mengatakan mungkin ya, mungkin kerana kalian tidak pernah bertemu, maka ada perasaan yang sering menanti kepulangan seseorang, menanti untuk melihat dia buat pertama kalinya. Ini untuk kamu yang tidak pernah bertemu. Energi ketiga teman-teman, saya tidak tahu, tetapi dengan hadirnya kartu ini mungkin energi seseorang yang sudah kamu kenali. Mungkin juga kamu ada ikatan yang khusus dengan orang ini, seperti mantan isteri atau suami, atau seseorang yang mungkin tidak ada ikatan langsung dengan kamu, tetapi kepergian yang sudah agak lama, meninggalkan kamu mungkin sudah bertahun-tahun lamanya, dan energi kepulangan ini mengindikasikan sama ada dia ingin pulang lagi untuk berjumpa dengan kamu, ataupun kerana kamu selama ini teman-teman ya, mendoakan bahawa dia akan pulang untuk dirimu. Nah, di sini dengan kehadiran kartu ini sebagai kartu pembukaan ya, pembacaan hari ini, wow, hari ini saya begitu tersentuh dengan kartu yang pertama ini ya. Seolah-olah satu kartu ini menjawab ke tema. Ini mungkin mengindikasikan mengapa hatinya begitu tersentuh untuk melakukan sesuatu dengan segera kerana ini teman-teman. Mungkin sudah lama berpergian dan dia perlu pulang ya untuk bertemu dengan kamu. Maka ada sesuatu desakan di hatinya sehingga membuatkan hatinya tersentuh detik ini. Merasakan begitu sudah lama ya meninggalkan kamu, perlu pulang lagi untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Nah, ini mungkin merupakan desakannya sehingga menyentuh hatinya untuk datang bertemu dengan kamu. Kita akan lihat lagi siapa orang ini. Percutian. Beberapa di antara kalian mungkin ya sudah merencanakan. Ini mungkin energi yang lain, energi yang berbeda, atau mungkin juga ada kaitannya. Percutian melambangkan sesuatu yang sudah direncanakan ya di dalam hatinya, mungkin untuk mengajak kamu pergi berlibur bersama. Maka ini mungkin merupakan desakan di hatinya, sesuatu yang ingin dia lakukan dengan segera, bawa kamu pergi bersama-sama untuk bercuti, berlibur bersama ya. Mungkin ini juga merupakan desakan lain yang menyentuh hatinya untuk melakukan ini dengan segera ke arah kamu. Ataupun energi yang lainnya, kalian mungkin bertemu ya sewaktu liburan. Ketika kamu melancong keluar kota, keluar negara, pergi ke sebuah pulau ya,
Nah, sewaktu liburan itu, percutian itu, mungkin kalian bertemu di sana. Nah, mungkin ada ya memori-memori yang mengindikasikan bagaimana kalian bertemu. Nah, seperti itu. Kita akan lihat lagi ya. Siapa orang ini yang tersentuh hatinya untuk melakukan sesuatu dengan segera. Keyakinan. Detik ini teman-teman saya menangkap energinya yang semakin yakin ya untuk mewujudkan tindakan segera ini. Mungkin sebelum ini dia tidak begitu pasti untuk melangkah. Mungkin perlu diyakinkan, tetapi semakin ke sini, dia semakin yakin dan confident bahawa tindakan itu perlu dilakukan sekarang. Tidak mahu lagi menunda-nunda, ingin pulang segera, ingin kembali mendekatkan dirinya dengan kamu. Beberapa di antara dia di sini, teman-teman, saya merasa ya, mungkin juga akan melakukan ini sebagai sebuah kejutan. Seperti ketika dia melakukan ini dengan segera, mungkin dia tidak beritahu kamu ya, dia akan melakukan ini secara surprise. Nah, seperti itu ya. Ini berlandaskan keyakinan yang dia dapatkan di dalam hatinya akhir-akhir ini. Nah, berlandaskan keyakinan ini, dia kemudian tersentuh untuk kembali ya mencari kamu. Seperti itu. Kita akan lihat lagi ya. Siapakah orang ini? Wow, orang ini mungkin baru-baru ini sudah mulai menghubungi kamu ataupun kedepannya akan mulai kontak. Dia mulai akan menghubungi kamu sebelum dia datang melakukan sesuatu. Beberapa di antara kalian sudah sering ya menghubungi satu sama lainnya. Semakin keeping in touch, semakin berbicara, semakin mengabari satu sama lainnya, wujud keyakinan di hati bahawa dia mungkin orang yang tepat, kamu adalah orang yang tepat. Maka ini memberikan dia keyakinan dan kepastian ya untuk datang melakukan ini dengan segera. Saya menangkap daripada kartu keempat ini. Orang ini akan menghubungi kamu dengan segera, teman-teman. Kita akan lihat lagi ya. Siapakah orang ini yang tersentuh hatinya untuk melakukan sesuatu dengan segera. Romance, saling jatuh cinta. Wow. Teman-teman, kamu cuba sesuaikan dengan energi kalian masing-masing ya. Sama ada hubungan ini memang sudah berjalan, mungkin kalian ditinggalkan, ataupun hubungan baru yang mengindikasikan masih ada perasaan cinta dan kamu dan orang ini saling jatuh cinta. Itu yang pasti ya, mempunyai perasaan suka sama suka dan benar-benar mementingkan perasaan kalian di sini. Berkompromi. Wow, saya menangkap ya seseorang yang mulai akan compromise, akan give and take dengan kamu. Ketika hatinya tersentuh, dia mulai merasakan dia perlu give and take dengan kamu dan ingin melakukan sebuah pergerakan dengan segera. Nah, orang ini berjiwa sederhana, dia juga orang yang banyak give and take dengan kamu. Ketika mendengarkan kamu, dia cuba beradaptasi. Begitu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita akan tanyakan soalan yang lainnya. Desakan apakah yang sedang dia rasakan ke kamu detik ini, sehingga tersentuh hatinya untuk melakukan sesuatu dengan segera? Soalannya, desakan apakah yang sedang dia rasakan ke kamu detik ini, sehingga benar-benar menyentuh hatinya untuk melakukan sesuatu dengan segera? Kita cuba lihatkan ya. Wow, teman-teman, traveling. Ini sangat sinkron dengan kartu yang pertama terbuka tadi ya. Kepulangan, traveling. Ini begitu ketara ya, it's got something to do with one and another. Memang ada kaitannya. Menanti kepulangan, orang yang ingin pulang, in order ya untuk dia pulang, dia memang perlu traveling. Ada desakan di hatinya untuk traveling ke arah kamu, mencari kamu lagi. Nah, di sini merangkumi ya hubungan di antara kalian yang tidak pernah bertemu. Mungkin hubungan ini sudah lama berjalan. Traveling juga mengindikasikan sebuah proses yang sudah cukup panjang. Seseorang yang sering membuatkan kamu ternanti-nanti. Kini tergerak di hatinya untuk traveling agar dia dapat pulang mencari kamu lagi. Nah, ini merupakan desakan hebat di hatinya untuk kembali menggapai kamu. Nah, di sini teman-teman kita lihat pula ya, seperti apakah pula keinginan di hati kamu terhadap dirinya detik ini. Apakah benar kamu sedang menanti kepulangan seseorang atau mungkin ya kamu memiliki harapan-harapan lain? Kita cuba lihatkan. Seperti apakah pula dari pihak kamu? Seperti apakah keinginan di hati kamu terhadap dirinya detik ini? Apakah benar kamu menanti kepulangan orang ini? Ataupun sebaliknya? Transformasi hubungan.
Saya melihatkan ya, pikiran kamu detik ini yang benar-benar melihatkan ke arah sesuatu yang lebih besar. Looking at the bigger picture. Kamu benar-benar ingin ataupun berdoa ke arah transformasi hubungan, teman-teman. Kamu ingin melihatkan perubahan yang nyata, perubahan yang ketara di hubungan kalian. Nah, jikalau kalian sering berhubungan ya, ataupun menghubungi satu sama lain, mungkin di social media, tetapi jarang bertemu atau tidak pernah bertemu, kamu inginkan perubahan, sekurang-kurangnya perubahan yang terjadi di hujung tahun ini. Sebelum kamu memasuki tahun baru, tahun harapan. Sekurang-kurangnya melihat ada perubahan yang ketara, perubahan yang ke arah lebih positif. Nah, jikalau dia berusaha datang mencari kamu, ini sudah menjawab kepada apa yang kamu inginkan. Transformasi hubungan. Sekurang-kurangnya setelah bertahun-tahun mengabari satu sama lain, berkomunikasi dengan cara ini, dia datang mencari kamu. Wujud sebuah pertemuan yang meyakinkan kamu lagi. Tanpa ini, teman-teman, kamu lihatkan kartu di tengahnya ya, keyakinan. Jikalau dia tidak bertindak, terdesak di hatinya ya, atau tersentuh di hatinya untuk melakukan ini, bagaimanakah caranya untuk meyakinkan kamu akan hubungan ini? Dari segi pikiran kamu, harapan kamu, apa yang kamu inginkan di hati? Kamu ingin melihatkan perubahan yang ketara, perubahan yang besar, transformasi hubungan. Sekurang-kurangnya please lakukan sesuatu yang baru dengan datang bertemu dengan kamu. Tanpa ini, teman-teman, keyakinan kamu terhadap hubungan ini seolah-olah tergantung. Itu yang saya lihatkan ya, daripada kehadiran kartu-kartu ini. Kita coba lihat lagi. Keinsafan, wow. Di sini teman-teman ya, jikalau energi yang saya sebutkan tadi, 3 energi yang berbeda ya, kepulangan seseorang. Jikalau ini energi mantan, seseorang yang sudah lama, bertahun-tahun lamanya, pergi meninggalkan kamu dan anak. Ini khususnya untuk kamu ya, energi mantan kamu yang pergi meninggalkan kamu dan anak. Dia akan pulang dengan penuh keinsafan. Nah, ini tidak akan berjalan untuk kamu yang single ya, hubungan yang mungkin tidak pernah bertemu atau sedikit pertemuan, tetapi mungkin juga hubungan baru. Ini tidak berjalan untuk kamu. Ini lebih ke arah seseorang yang energi mantan, isteri atau suami, yang pergi meninggalkan dengan tidak bertanggung jawab di kala itu ya, pergi meninggalkan kamu dan anak-anak, akan pulang dengan sebuah keinsafan. Ini transformasi hubungan secara besar-besaran. Sama ada kamu akan menerimanya lagi, atau mungkin ada kejelasan untuk dia kembali ya, meminta maaf. Apa saja ya, ada 3 energi yang berbeda di sini teman-teman ya. Mantan isteri atau suami yang pergi meninggalkan kamu dan anak, hubungan yang mungkin ya sedang berproses, lama berjalan tetapi tidak ada pertemuan, ataupun mungkin energi baru. Orang ini terpaksa ya berpisah dengan kamu demi sebuah pekerjaan dan kamu menantikan kepulangannya. 3 energi yang berbeda. Mungkin juga ada energi yang lain, tetapi jikalau kamu merasakan bacaan ini setakat ini sudah menyentuh hati kamu, maka energi kamu ketarik di sini. Begitu ya. Okey guys, kita akan lihat lagi. Apakah yang ingin dia lakukan dengan segera di hubungan kalian ini? Coba kita lihatkan ya. Apakah yang ingin dia lakukan dengan segera di hubungan kalian di saat ini? Sesuatu yang mendesak hatinya untuk melakukan ya perubahan ini dengan segera. Nah, desakan ini teman-teman benar-benar menyentuh hatinya. Ketika menyentuh hatinya, ini benar-benar mendesak dia untuk melakukan ya sebuah tindakan dengan segera. Kita coba lihatkan. Mengapakah hatinya begitu tersentuh untuk melakukan sesuatu ini dengan segera ke kamu? Oh, teman-teman, ada open heart, receptive, empathy. Di sini saya menangkap seseorang yang mulai bersikap terbuka. Ketika kamu mengenali dia, orang ini agak tertutup, agak sukar untuk kamu mengubah caranya. Mungkin orang yang degil, keras kepala, tidak akan mengubah cara untuk kamu. Tetapi jangan lupa teman-teman ya, tadi kita ada kartu kompromi. Orang ini bukan saja akan membuka hatinya detik ini, ini benar-benar seperti terlihat ya, ke tema readingan hari ini. Hatinya yang tersentuh untuk melakukan sesuatu. Kamu tahu kenapa? Kerana mulai memiliki open heart, hati yang mulai terbuka untuk memaafkan dirinya, untuk datang bertemu dengan kamu dan dengan open heart membicarakan isu-isu ya di antara kalian.
Seseorang yang mulai bersikap terbuka dari segi pemikiran dan juga hati. Maka ini benar-benar menyentuh hatinya untuk memperbaiki. Dia juga mulai menjadi seorang yang empath, mendengarkan, seolah-olah dapat merasakan emosi kamu. Mungkin dia sedar apa yang kontribusi si dia ini di dalam hubungan ini banyak mengecewakan kamu, banyak menghampakan kamu. Mungkin sebelum ini dia bukan orang yang dapat merasakan emosi kamu. Tetapi detik ini ketika hatinya terbuka, dia juga turut merasakan ada cinta yang begitu mendalam. Deep love, unity, connection. Walaupun kalian terpisah, di sini ada kartu soulmate guys. Dia mulai menyedari kamu adalah belahan jiwanya, cinta sejatinya. Dia mulai tersedar ketika kalian berpisah, ketika kalian berjauhan, ada koneksi di antara kalian yang sering berkata-kata. Seperti telepati mungkin kamu tidak lagi berhubungan dengan orang ini, tidak lagi berkomunikasi. Mungkin ada yang ada kontak number tetapi tidak mahu berkomunikasi seperti itu Tetapi walaupun kalian memilih untuk tidak berkomunikasi, dia tersedar ada cinta yang cukup mendalam yang dia pendamkan untuk kamu. Nah, ketika dia tanyakan kepada hatinya yang mulai terbuka, dia menyadari kamu merupakan cinta sejatinya. Ada deep connection, koneksi yang begitu dalam di antara kalian. Unity melambangkan desakan di hatinya untuk pulang ke arah penyatuan, ingin bersatu dengan kamu lagi. Ini berlandaskan apa teman-teman? Ini berlandaskan keinsafan. Sesuatu yang menyedarkan dia perlu memperbaiki ini demi meneruskan hidupnya. Kita akan lihat lagi desakan apa. Wow, silence. Frozen, no words. Stone wall. Kerana selama ini teman-teman sepanjang perhubungan kalian ini, dia dapat merasakan kamu memberikan dia silent treatment. Ketika kamu boleh menghubunginya, dia mungkin membuka cara untuk kamu menghubungi lagi, tetapi apa yang terjadi? Kamu memilih untuk tidak menghubunginya. Nah, ini mewujudkan tanda tanya di hatinya. Ketika kamu tidak lagi diblokir, kamu diberikan jalan untuk mencari menghubungi dirinya, apa yang terjadi? Kamu memilih untuk diam. Biarkan sahaja. Ini menimbulkan banyak penasaran, tanda tanya di hatinya. Mengapakah ketika kesempatan itu diberikan, kamu frozen? You are frozen. Kamu seperti membeku, mendinginkan dirimu. Tidak mahu bergerak, tidak mahu bertindak dan memasrahkan sahaja. Ketika kamu tidak lagi mengejar, ini bukan sebatas menimbulkan penasaran tanda tanya di pikiran dan di hatinya, tetapi benar-benar menyentuh hatinya. Jangan lupa teman-teman, silent is the killer. Ramai yang tidak mengetahui kekuatan mendiamkan diri ini. Silent is golden. Silent benar-benar dapat membunuh seseorang. Kamu tahu, membunuh secara perlahan-lahan. Ketika kamu banyak mendiamkan diri, ketika peluang itu diberi tetapi kamu tidak menggapainya, tidak mencarinya, ini benar-benar membuatkan dia merasakan kebekuan, kedinginan hati kamu yang sudah menjadi seperti ais. You are no longer, kamu sebenar-benar nekat untuk membekukan hati kamu, tidak lagi menggapai, mencari orang ini. Ketika peluang kesempatan itu diberikan, kamu sengaja tidak mahu mengabari, mencari tahu. Ini membuatkan dia, teman-teman benar-benar tergerak. Kamu tahu kenapa terdapat desakan hati yang seperti ini? Kerana dari awal lagi, dia tahu dan sedar cinta kamu ke dia ini sebesar apa. Tetapi kini tiba-tiba boleh membeku seperti ais. No longer interested. Sebenarnya kamu bukan no longer interested, tetapi kamu membeku kerana kesakitan ini. Dan ini benar-benar ketika kamu diam begini, silent treatment, ini benar-benar memberikan desakan yang cukup hebat di hatinya. Ini benar-benar membuatkan dia tersentuh untuk mencari kamu lagi. Bagaimana kamu berhasil mendiamkan dia selama ini? It's amazing how you can do this. Kamu benar-benar wanita atau lelaki yang hebat yang dapat membekukan hatimu, nekat untuk tidak melakukan apa-apa. Silent killer. Nah, ini yang benar-benar membunuh hatinya sehingga terbuka hatinya untuk datang lagi mencari kamu. Emotional storm. Kamu tahu teman-teman. Nah, lihat di sini turmoil, unstable, affected. Kondisi yang seperti ini benar-benar meninggalkan efek yang cukup mendalam di hatinya. Dia benar-benar affected with whatever you are doing. Apa pun yang kamu lakukan demi mentransformasi hubungan ini berhasil.
tindak tanduk yang kamu jalankan, strategi yang kamu pakai detik ini, yang kamu gunakan detik ini benar-benar berhasil. Benar-benar ke arah transformasi sebuah hubungan. Ini yang kamu doakan. Ini menimbulkan banyak tanda tanya dan membuatkan emosinya bergejolak detik ini. Apapun situasi hubungan kalian ya, terlepas daripada kondisi hubungan kalian. Nah benar ya, apology. Ini kamu lihat kartu ini teman-teman ya. Ada simbol keagamaan, tidak kiralah apapun agama kamu dan dia ya. Apology. Seseorang yang kembali insaf, ingin meminta maaf, ingin kembali return to say sorry. Nah kamu lihatkan perkataannya. Forgiveness, return, and to say sorry. Kerana wujudnya keinsafan ini. Teman-teman, ini mungkin cinta baru, ini mungkin cinta lama. Itu bukan persoalannya. Persoalannya, niat orang ini. Niat orang ini, teman-teman. Apakah yang mendesak dia sehingga hatinya menjadi tersentuh untuk melakukan ini dengan segera? Kembali meminta maaf atas apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Tidak bertindak sewajarnya. Saya merasakan ini energi yang cukup berat ya. Seseorang yang perlu meyakinkan kamu lagi. Dan mungkin juga ada sedikit perbezaan agama di antara kamu dengan orang ini. Mungkin ada perbezaan persefahaman dan sebagainya. Kita akan lihat lagi ya. Breaking point. Orang ini sudah mencapai limit teman-teman. Dia sudah mencapai breaking point and the limit. Orang yang sudah mencapai tahap final straw. Overwhelmed. Jikalau dia tidak melaksanakan ini berlandaskan desakan di hatinya, dia seolah-olah tidak dapat memaafkan dirinya. Dia perlu lakukan sesuatu, mewujudkan sebuah pertemuan yang nyata, datang mencari kamu, menjelaskan situasi dan tidak bersikap mementingkan diri, pergi meninggalkan kamu tanpa sebuah kata-kata. Hatinya sedih, hatinya cukup sedih detik ini. Energi yang cukup berat. Breaking point mengindikasikan seseorang yang benar-benar mencapai limit ya, mencapai tahap. Dia tahu ini limitnya. Dia perlu lakukan sesuatu dengan segera. Nah, mengapakah ini begitu penting untuk dilakukan dengan segera? Kerana this person has reached breaking point. Tidak boleh lagi ya. Dia perlu melakukan sesuatu dengan segera untuk menjelaskan apapun kondisi ini dengan kamu. Kerana detik ini ketika kamu mendiamkan dia, ini sangat membuatkan emosinya cukup bergejolak. Ketika kamu mendiamkan diri, banyak yang tanda tanya di hatinya. Apakah kamu marah? Apakah kamu move on? Apakah kamu di sini sumpah seranah dan sebagainya? Silent killer. Ini membunuh, membuatkan emosinya bergejolak. Orang ini konflik batin sendiri lah teman-teman ya. Sehingga mencapai tahap. Tidak boleh lagi. Ini seperti 8 of Cups. I can't take it anymore. Tidak boleh lagi. Perlu melakukan sesuatu dengan segera. Di sini ya, benar ya. Konflik. Bottom of the deck-nya. Clashing differences. Incompatibility. Di sini teman-teman ada beberapa perkara yang berkaitan dengan perbezaan ya. Perbezaan persamaan. Ada sesuatu yang clash di sini. Kalian mungkin sedang dalam kondisi hubungan yang cukup tegang. Sedang berkonflik, ada salah faham. Perbezaan-perbezaan tertentu yang masih tidak diselesaikan sehinggalah detik ini ketika saling diam-diaman. Dan how is this going to work? Kamu diam, dia diamnya dan tidak ada orang yang cuba menyelesaikan konflik ini. Dan dia sedar, dia sudah banyak mengecewakan kamu. Maka di sini teman-teman desakan yang seperti ini ya. Ketika dia berkonflik dengan kamu, ketika dia berkonflik dengan batinnya, dia sedar dia perlu melakukan sesuatu dengan segera. Okey guys, kita akan lihat lagi menggunakan kartu yang berbeza. Soalannya teman-teman, mengapakah tiba-tiba ada desakan yang seperti ini di hatinya untuk kamu? Kita akan cuba lihatkan dorongan-dorongan lain ya ke arah desakan ini di hatinya. Apakah hal-hal lain yang mendorong ya sehingga benar-benar mendesak dia melakukan sesuatu, dalam arti kata lain, desakan-desakan lain yang benar-benar menyentuh hatinya. Kita cuba lihatkan. Apakah desakan-desakan lain yang benar-benar menyentuh hatinya untuk melakukan tindakan ini dengan segera? Apakah desakan-desakan lain
yang benar-benar menyentuh hatinya untuk melakukan ini dengan segera. Oh wow, teman-teman, Eight of Swords. Kepikiran kamu terus, guys. Dia cuba beredar, ada gambar helang di atasnya. Berkali-kali bertungkus lumus untuk mengupayakan sebuah upaya melupakan kamu, but tidak berhasil. Dan apa yang terjadi? Bertambah buruk lagi ya, ada energi yang seperti ketika dia disedarkan yang dia masih mencintai kamu, energi yang bukan saja terikat dengan memikirkan kamu, dia juga ingin mengikat kamu. Nah, ketika ada desakan seperti ini, mungkin kedepannya ingin mengikat kamu agar kamu tidak ke mana-mana kerana sudah merasakan kamu mendiamkan diri. Maka ini yang menyentuh hatinya untuk datang menggapai kamu lagi. Di sini teman-teman ada Five of Wands. Wow, orang ini benar-benar pasang badan detik ini ya. Dia perlu menyelesaikan konflik di antara kalian. Sebenarnya berlandaskan pikirannya yang cukup ruwet detik ini teman-teman ya. Jikalau boleh, dia ingin mendamaikan situasi dengan kalian. Tidak mahu lagi konflik ini berterusan daripada tahun ini, sudah ke penghujung tahun, terbawa-bawa ke tahun depan. Dia ingin melakukan sesuatu untuk mendamaikan situasi. Dia perlu pasang badan untuk melakukan ini. Meleraikan konflik di antara kamu dan dia. Di sini teman-teman saya lebih menangkap energi The Hangman ya. Seseorang yang mendapatkan pemahaman kesedaran baru. Sesudah dia mungkin ya menjauhkan diri, meninggalkan kamu, berjeda dan sebagainya, dia mendapatkan pencerahan yang berbeda. Melihatkan daripada perspektif yang berbeda dan wujud sebuah kesedaran bahawa kamu merupakan soulmate-nya si dia. Di sini teman-teman, orang ini merupakan orang yang sebenarnya cukup cerewet sekali. Dia mulai tersedar, dia tidak mahu mencari pengganti yang lain yang menggantikan kamu. Kamu orang yang tepat. Knight of Cups. Nah, kamu lihat teman-teman ya, kerana orang ini masih ingin memberikan sebuah undangan, invitation, tergerak di hatinya untuk menawarkan cintanya lagi. Orang ini mulai menyelami perasaan kamu. Seorang empath yang mulai merasakan apa yang kamu rasakan ketika dia kecewakan kamu. Wujudnya keinsafan ini teman-teman, bukanlah semata-mata menunjukkan kita mendekatkan diri dengan ibadah dan Tuhan, tetapi memberikan kita kesedaran yang sebenarnya lebih dari itu. Emosi yang bergejolak, emotional storm. Sebenarnya ada kalanya baik juga ya, ada baiknya terjadi perkara yang seperti ini. There are blessing to everything that happen, teman-teman. Ada keberkahan kepada segala yang terjadi. Ini wujud kesedaran untuk mengundang kamu lagi, untuk menawarkan cintanya kepada kamu. Kerana menurut si dia, teman-teman, ketika dia menawarkan cintanya kepada orang lain, tidak ada orang lain yang menyambutnya seperti mana kamu menyambutnya. Di sini ada Queen of Pentacles. Wow. Menurut si dia, teman-teman, kamu ini berbeda. Kamu bukan saja seorang yang tidak mementingkan diri dan memberikan cinta dan kasih yang tulus kepada dirinya, tetapi kamu juga banyak mengorbankan ya, waktu kamu, keuangan kamu. Ada yang terpaksa bertengkar dengan keluarga demi mempertahankan dia. Kamu lakukan segala-galanya untuk dia, sesuatu yang tidak dia lihat sebelum ini. Ketika dalam posisi terbalik seperti The Hangman, ini ya, Dewa Norse, Odin. Dewa Norse ini digantungkan di pohon dunia selama 9 hari dalam posisi terbalik. Ini mungkin 9 hari, 9 minggu, 9 tahun atau lebih dari itu. Dia wujud kesedaran bahawa kamu orang yang terbaik di dalam hidupnya. Sesuatu yang di mana dia pernah menawarkan cinta, kemudiannya melukai hati kamu. This person owe you an apology. Sepatutnya dia datang meminta maaf. Dan dia dapat merasakan bagaimana kamu mempertahankan dia selama ini. Sering mendahulukan dirinya ketimbang orang lain. Kini dia menyadari, tanpa kamu dia tidak boleh. Tidak pernah merasakan kasih sayang ya, seperti ini dari kamu. Kamu orang yang cukup mampu sebenarnya. Bukan saja mampu mengekalkan penghasilan kamu, tetapi kamu juga baik orangnya. Kamu bukan saja mencintai seseorang dengan tulus, kamu juga membantu apa pun yang kamu miliki. Kamu membantu seadanya. Jikalau selagi kamu mampu, kamu akan sharing, membantu si dia. Seolah-olah memberikan, you giving your everything, you giving your all to this person. Ini yang membuatkan dia tersedar, yang dia sangat memerlukan kamu.
Saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin ada sedikit indikasi yang ketika dia ingin menawarkan cinta ya, ini sebahagian kecil daripada kalian ya. Mungkin di kala itu dia terpaksa meninggalkan kerana dia mungkin dihadapkan kepada sebuah pilihan. Kerana orang ini mungkin sangat rapat dengan sosok ibunya. Dia mungkin tidak dapat menawarkan cinta itu kepada kamu kerana terpaksa menjaga orang tuanya, maka terpisah kerana orang tuanya, ibunya dan kamu. Have to choose between you and the mom. Seperti itu. Mungkin ada sedikit ya energi ke arah itu. Ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Teman-teman, berbijaksanalah ketika mendengarkan readingan. Ambil mana yang resonate sahaja. Di sini teman-teman, the sun. Saya menangkap energi positif, energi yang cukup optimis. Dan dia merasakannya, harapan itu akan terwujud, kebahagiaan itu akan terwujud hanya ketika dia bersama dengan kamu. Bukan dengan orang lain. Orang ini baru menyedari bahawa dia perlu pulang untuk memperlihatkan sesuatu yang lebih jelas. Detik ini teman-teman, saya juga menangkap ada beberapa energi yang baru sahaja diberikan kesempatan. Mungkin di kala itu dia tidak dapat pulang atau tidak dapat datang untuk bertemu dengan kamu, tetapi semakin ke sini kesempatan itu diberikan. Ini merupakan momen yang tepat kerana ada sesuatu yang terbuka di sini. Kesempatannya daripada universe semesta yang memberikan kesempatan, pintu yang terbuka lagi untuk dia kembali menggapai kamu. Mungkin di kala itu bukan momen yang tepat. Nah, ketika dapat merasakan ini momen yang tepat, ada jalan keluar, ada desakan yang benar-benar menyentuh hatinya lagi, memberikan dia inspirasi, memberikan dia semangat untuk datang bertemu dengan kamu. Nah, ini yang terjadi ya. Kita akan lihat lagi. Wow, teman-teman. What can I say ya? What can I say? The Wheel of Fortune. Takdir yang menemukan kalian, di kala itu takdir juga yang memisahkan kalian. Dan ini perputaran takdir teman-teman. Ada kalanya kamu di atas dan ada kalanya kamu di bawah. Jikalau pintu itu sudah ditutup, pintu ini tidak akan tutup selama-lamanya. Ketika hadirnya kartu ini bersebelahan dengan the sun, perputaran ini perputaran yang positif. Perputaran yang akan terbuka ke depannya nanti. Kerana kartu ini hadir bersebelahan dengan the sun. Seperti you are assured ya. Seperti ada satu guarantee ya. Kamu dipastikan, diberikan kepastian bahawa ke depannya nanti pintu ini akan sentiasa terbuka. Di kala itu mungkin sesuatu yang terjadi ya, ditakdirkan untuk berpisah ya, tetapi ke depannya ini akan terbuka, akan berjalan lagi. Maka teman-teman, jikalau kita berada di bawah, jangan pikirkan ini untuk selama-lamanya. Akan ada perubahan positif di energi hubungan kalian. Yang jelas terlihat ada inspirasi, semangat dari orang ini untuk mengejar kamu lagi. Maka ini yang mendesak dia dengan melakukan ini dengan segera. Ada kalanya dia juga agak bingung ya. Dia juga agak bingung dengan perilakunya. Tetapi kerana ini berkaitan dengan takdir, sesuatu yang di luar kawalannya. Permainan takdir guys. Maka dia ditakdirkan untuk melakukan ini. Ada kalanya saya merasakan dia agak bingung ya, dengan mengapa dia tiba-tiba bertindak untuk melakukan ini dengan segera. Perputaran takdir yang lebih ke arah positif. Ada kesempatan dan ruang yang diberikan sekali lagi untuk kalian bersatu ya. Di sini ada Five of Cups. Saya menangkap energi orang ini yang ingin pergi, meninggalkan kesedihan ini. Dia tidak mahu berterusan ya, memikirkan ke arah sesuatu yang negatif. Dia mulai sedar, why not holding on to something that's more positive? Kedua cangkir di belakangnya berdiri dengan tegak. Walaupun dua ya, 2 against 3, tetapi ini lebih positif. Dan kamu lihat ada lambang kupu-kupu di sini, yang juga mengindikasikan terbitnya matahari ini sebuah harapan. Kupu-kupu melambangkan transformasi sebuah hubungan. Orang ini benar-benar ingin meninggalkan masa kelamnya dan berubah ke arah sesuatu yang lebih positif. Dia tidak mahu lagi terus-terusan seperti ini kerana ini akan terus-terusan mengecewakan kamu. Okey guys, zodiak terkuat yang terlihat dalam bacaan hari ini sepertinya adalah Sagittarius, Leo dan Pisces. Ini mendominasi bacaan kita kali ini, didampingi dengan zodiak lain seperti Gemini ya, Gemini, Libra, Aquarius. Saya lihat teman-teman ya, Gemini kuat ya.
Di sini kita juga ada Aries, Leo, Sagittarius, lebih mendominasi, lebih ke arah Leo. Leo mendominasi. Pisces, Cancer, Scorpio, jikalau saya lihat lebih ke arah Cancer, Scorpio. Tetapi teman-teman, kita juga ada Pisces ya, Major Arcana. So ketiga-tiganya. Dan juga Capricorn, Taurus, Virgo. Virgo mendominasi bacaan kita kali ini. Okey guys, kita akan lihat lagi ya kartu terakhir yang akan saya buka di sini. Kita cuba lihatkan. Okey guys, sebelum saya buka kartu ini, saya hampir terlupa ya. Kita buka kartu ini dulu teman-teman. Dan soalannya, apakah yang akan dia lakukan lagi ke depannya dengan kamu? Sesuatu yang akan dia wujudkan dengan segera. Apakah yang akan dia lakukan ke kamu berlandaskan desakan dan keinginan di hatinya yang cukup menyentuh hatinya detik ini ya, untuk melaksanakan ini dengan segera. Kita cuba lihatkan. Apakah hal-hal lainnya yang akan dia lakukan ke kamu berlandaskan keinginan di hatinya detik ini? Speak the language of love. Saya lebih menangkap energi seseorang yang akan cuba meyakinkan kamu lagi. Seseorang yang mungkin berkasar dengan kamu atau tidak memberikan kata putus ya, di kala itu akan datang menggapai kamu lagi dan kata-katanya ini begitu indah. Begitu indah sehingga memberi sebuah impresi teman-teman, seperti memutar kembali ya memori yang terindah yang kalian miliki di kala itu. Kata-kata yang mungkin pernah dia ungkapkan detik itu yang masih lagi teriang-iang di kepala kamu walaupun sudah bertahun-tahun lamanya. Dan kamu akan begitu surprise ya, wow, orang ini masih mengutarakan kata-kata yang sama. Walaupun kata-kata ini mungkin sudah disebut 19, 25, 35 tahun yang lalu. Kata-kata yang indah, speaking the language of love ini memberikan kesan yang cukup mendalam kepada kamu. Kerana orang ini akan memutar kembali kata-kata yang pernah dia gunakan sudah bertahun-tahun lamanya. Hanya kamu dan dia yang tahu. Seperti kode rahsia ya di antara kalian. Dan dia akan putarkan kembali kata-kata yang indah itu. Focus on love. Wow, teman-teman. Ketika dia memutarkan kembali kata-kata yang pernah dia ungkapkan kepada kamu di kala itu, orang ini benar-benar ya membikin kamu kembali fokus ke arah cinta, ke arah hubungan ini. Akan berjaya meyakinkan kamu lagi ya. Practice compassion. Saya lebih menangkap ya seseorang yang masih lagi ingin menggunakan kata-kata ini untuk meraih simpati kamu. Di sini teman-teman, saya menangkap ada energi yang masih lagi menyentuh dia, masih lagi menyentuh kamu. Sama-sama akan tersentuh nanti. Dengan kata-kata yang akan dia putarkan, sesuatu yang pernah dia ungkapkan ke kamu bertahun-tahun ya, di kala itu bertahun-tahun lamanya. Seseorang yang masih lagi terikat dari segi pikiran dan tidak pernah melupakan kata-kata yang pernah dia ungkapkan ke kamu. Di sini teman-teman, be authentic. Dia akan jujur dengan dirinya. Dia masih akan menjadi dirinya yang seperti di kala itu. Kamu akan menangkap mungkin ada perubahan transformasi hubungan, tetapi masih berdealing dengan orang yang sama. Dia tidak akan merubah daripada cara dia mencintai kamu, walaupun mungkin kamu rasakan ya, dia mungkin akan membenci, akan mungkin ada sesuatu yang negatif, tetapi menurut kartu ini, dia masih menyayangi kamu, mencintai kamu dengan cara yang serupa. Tidak ada yang berbeda. Orang ini akan menjadi dirinya seperti mana dia mencintai kamu di kala itu, masih lagi sama sehinggalah detik ini. Dia tetap akan menjadi dirinya sendiri, walaupun mungkin ada yang mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan ya, seperti mungkin ada gosip yang memberitahu dia ini, kamu ini, seperti itu. Dia tidak akan mendengarkan, kerana dia tahu kamu siapa. Dan dia masih akan mencintai kamu seperti mana dia mencintai kamu sebelum ini. Okey guys, kita akan cuba buka kartu terakhir ini ya. Kita cuba lihatkan teman-teman, mungkin ada pesan-pesan tertentu ya yang ingin dia ungkapkan melalui pembacaan hari ini. Dengan kondisi hatinya. Wah, ini ada kartu yang terbuka ya. Too many cards you guys. Dengan kondisi hatinya yang sedang tersentuh ini, apakah yang ingin dia ungkapkan ke kamu? Wow, ini seperti energi yang cukup kuat teman-teman ya.
seperti sudah kurang sabaran untuk mengungkapkan kata-kata ini ke kamu ya. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Melalui pembacaan hari ini ya, ungkapan daripada hatinya berlandaskan hatinya yang sedang tersentuh detik ini. You said get lost. Aku bilang cinta. Wow, ini lucu banget teman-teman ya. Mungkin sebahagian daripada kalian yang had enough pernah mengatakan ini kepada dia, berambus ya. You can get lost. Ketika kamu benar-benar marah ketika dia meninggalkan kamu, ada ungkapan yang seperti ini di hati kamu yang dapat dia rasakan. Okay, fine, get lost. Kamu membekukan hatimu, kamu mendinginkan hatimu. Dan ketika kamu merasakan dia tidak dapat mendengar ungkapan ini, you said get lost, aku bilang cinta. Ketika kamu merasakan pergilah ya, pergilah dari hidupku. Tetapi dia mengungkapkan rasa cinta. Kita lihat lagi ya, ini lucu banget ya. I love the way you love me. Nah, lihat teman-teman, dia sangat mencintai cara kamu mencintai dirinya. Kerana tidak ada orang yang mencintai dia ini seperti mana kamu mencintai dirinya. Nah, walaupun kamu bilang get lost ya, tetapi dia tetap bilang cinta. Kerana orang ini tidak akan mengejudge kamu melalui kata-katamu. Dia tahu kamu akan mengungkapkan apa saja ketika frustasi dan marah. Tetapi itu berbeza dengan kata-kata di hati kamu. Yes, I will be home soon. Wow, teman-teman, ini benar-benar sinkron ya. Dengan kartu traveling dan kepulangan. Seseorang yang mulai insaf dan kata-katanya adalah seperti ini ya. Yes, iya. I will be home soon. Saya akan pulang nanti. Kerana kenyamanan yang dia rasakan hanyalah untuk kamu dan bersama dengan kamu. Ini seperti sesuatu yang ingin dia terapkan. A confirmation. Ada kata-kata yes, I will be home soon. There are things I need to tell you personally. Wow, teman-teman, ada beberapa perkara yang perlu dia ungkapkan ke kamu secara peribadi. Wow, orang ini hebat ya. Dia tidak mahu mengungkapkan ini melalui pembacaan yang saya lakukan hari ini. Dia seperti tahu saya akan membongkarnya ya melalui pembacaan hari ini dan dia tidak mahu terlihat seperti menarik energi itu. Ada perkara yang ingin dia beritahu kamu secara peribadi. Ini seperti juga memberikan saya signal ya bahawa saya tidak akan dapat membongkarnya. Orang ini akan datang bertemu kamu secara peribadi dan memberitahu kamu akan beberapa perkara yang tidak dapat saya bongkar melalui pembacaan hari ini. Hebat ya orang ini. There are things I need to tell you personally. Nah, di sini teman-teman, orang ini akan memberitahu kamu secara nyata ketika kalian bertatapan muka, bertatapan mata nanti. Please hold me in your arm and keep me safe from harms. Wow. Ketika dia bertemu dengan kamu nanti, harapannya tanpa ada sebuah kata-kata, dia ingin kamu mendekapnya, menyambut kepulangannya dengan memberikan sebuah pelukan yang hangat. Kerana dengan memberikan pelukan tanpa kata-kata, dia merasakan dirinya selamat di dalam pelukan kamu. Pelukan ini melambangkan seseorang yang kembali pulang ke rumahnya. Dia ingin kamu memberikan dia pelukan yang hangat ya, agar ini memberikan dia security untuk mengungkapkan perkara-perkara yang ingin dia ceritakan kepada kamu secara peribadi. Ini harapan si dia. Maka ini desakan yang hebat yang benar-benar menyentuh hatinya untuk melakukan ini dengan segera. Dengan harapan ketika dia pulang nanti, kamu akan mendekapnya. Okey guys, kita akan lihatkan ya beberapa initial yang hadir dalam bacaan hari ini. Teman-teman, saya berharap readingan ini ya dapat memberikan kamu sedikit pencerahan ya, jalan keluar terhadap apakah yang sedang menyentuh hatinya detik ini. Okey. Saya akan buka beberapa initial di sini dan initial ini agak kecil ya. Okey, I will bring the camera down. Mungkin kamu perlu zoom ya untuk melihat dengan jelas. Initial yang sudah kelihatan di sini teman-teman ya, sepertinya ada huruf F, Foxtrot, K, Kilo, M, Mike, E, Echo, U, Uniform, T, Tango, X, X-Ray, O, Oscar, S, Sierra, C, Charlie and Norway, V, Victor, P,
Papa, Y Yankee, ada huruf W dan ada huruf L di sini. Saya harap ini jelas ya. Sekali lagi guys, Y, F, K, M, E, U is like me and you here. Saya dan kamu. T, X, O, S, C, N, V, P, W, L. Kelihatan teman-teman ya? Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Apa pun yang terjadi guys, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. Kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.